Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga-mudahan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan keberkahan dalam rezekinya, dijauhkan daripada kesulitan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini saya mau kasih marmut saya ini rumput seperti biasa teman-teman. Kali ini saya mau kasih tantangan buat mereka. Marmut yang berani turun ke bawah, maka dia akan keluar dan makan seperti kelinci nih teman-teman. Kelincinya langsung keluar. Tadi lupa saya video. Nah, ini sedang adanya challenge-nya teman-teman. Kita lihat apakah marmut-marmut ini berani untuk turun seperti kelinci ini. Alhamdulillah kelincinya udah mulai makan ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Kemarin dia ini kurang selera dalam makan rumput, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana marmut-marmut yang ada di dalam kandang ini mau turun dan dia bisa menyusul si kelinci untuk dia bermain di sekitar halaman kandang. Coba kita lihat teman-teman, agak ekstrim, tapi ini akan jadi challenge. Bahwasanya sekali-kali harus ada tantangan untuk makan, tapi ujung-ujungnya nanti kita akan kasih makan juga ya teman-teman, walaupun dia nggak berani keluar. Cuman kita cari sedikit hiburan untuk di pagi, suasana di pagi hari ini. Kita simak ya teman-teman videonya sama-sama. Mudah-mudahan marmutnya satu demi satu berani untuk turun. Sebenarnya saya pengen bikin tangga teman-teman, bikin tangga dari situ turun ke bawah, cuman belum sempat waktunya. Satu mulai berani ya teman-teman, dia mulai berani turun. Saya mau pancing pakai adanya rumput supaya dia turun. Si kelinci ini udah berapa hari kemarin setelah saya video ini, saya kasih vitamin buat si kelinci itu sendiri supaya dia agak selera ya teman-teman, supaya nafsu makannya ada, terutama makan rumput, supaya bisa sama kayak marmut-marmut ini juga doyan rumput. Jangan sampai kelincinya ini makanannya tertentu ya, walaupun jenisnya berbeda, tapi sejatinya makanan pokoknya sama, rumput baik kering itu maupun basah juga pelet. Marmut di dalam kandang ini dewasa semua ya teman-teman, nggak ada anakan. Mereka udah berebut teman-teman, cuman mereka belum berani untuk ambil ke bawah. Buat kalian teman-teman dimanapun berada, terus semangat dalam memelihara hewan peliharaan kalian. Bagi YouTube pemula seperti saya, terus berusaha berkembang agar menjadi seperti apa yang kalian inginkan, yaitu sukses pastinya. Memang butuh perjuangannya teman-teman. Kalau sukses ini harus berusaha. Jangan sampai kita ini hanya instan saja. Kita harus berusaha terus. Bagaimana marmut ingin berusaha mendapatkan makanan, dia keluar. Nah, alhamdulillah berani keluar teman-teman. Satu persatu berani keluar untuk mengambil makanan yang ada di ujung teman-teman. Itu safety nggak safety teman-teman, saya udah pastikan marmut ini paling kalau itu jatuh ke bawah. Tapi enggak teman-teman, itu cagaknya kuat karena saya bebankan di sebelah sana. Di sini akan semakin marmut di sini, semakin iketan di sana, itu pijakan di sana, dia nggak akan lompat. Jadi di sini marmut ini dia akan makin membuat berat, jadi nggak akan terjadi tragedi ya teman-teman. Kecuali kalau dia lompat dari situ, pasti akan terjadi tragedi. Tapi kelinci ini lompat ya teman-teman. Tapi memang marmut ini bukan seperti kelinci ya, pinter lompat, karena dia punya kaki-kaki yang kecil. Kalau lompat atau jatuh, nah seperti tadi itu jauh dari ketinggian. Kalau segini masih agak berani ya teman-teman, dia lompat, kita nggak kenapa-napa. Tapi kalau dari atas kandang segini atau dari sini, ini bahaya, bisa patah kakinya. Satu telah berhasil teman-teman. Nah,
si putih ini telah berhasil, berani dia walaupun terguling ya, tapi dia sukses, akhirnya dapat makanan banyak. Kalau yang berani keluar dia akan mendapatkan makanan banyak, tapi kalau dia hanya di dalam kandang aja seperti ini, dia akan lama ya teman-teman. Langsung dia lahap makan dia teman-teman. Nampaknya memang masih banyak sekali yang belum berani ya teman-teman, belum terbiasa. Mungkin nanti saya akan pancing supaya mereka terbiasa untuk mencari tantangan. Melawan tantangan, bukan mencari. Saya ngasih tantangan, mereka yang melawan tantangan itu teman-teman, buat sedikit hiburan supaya kita nggak begitu-begitu aja datang ngarit kasih makan, datang ngarit kasih makan. Sekali-kali mereka berusaha untuk mencari di mana ada rumput, di situ mereka yang akan cari. Kalau diumbar udah jelas ya teman-teman, udah pasti, karena kita umbar lepas di padang rumput, pasti marmut itu akan cari makan karena emang rumputnya banyak. Tapi kalau di sini kan kita sajikan, marmut itu berusaha bagaimana caranya bisa turun ke bawah. Memang harus pakai kayu satu lagi atau setidaknya ada jalan, tapi saya ingin marmut ini agak sedikit berani lompat teman-teman ya. Tapi kayaknya sulit teman-teman, karena terlihat sekali dari marmut-marmutnya ini kurang ada keberanian untuk melakukan lompatan. Wah, teman-teman, marmut-marmut kita langsung aja keluarin satu persatu supaya marmutnya pada sarapan. Marmutnya banyak. Saya skip dulu aja tuh ya teman-teman ya. Nanti kalau udah keluar semua baru saya lanjutkan videonya. Teman-teman, ini sebagian aja yang saya keluarin. Yang di dalam karena sulit dikeluarin, kayaknya juga nggak mau keluar, saya biarin aja di dalam. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ekor masih ada di dalam. Tadi saya keluarin karena saya mau bersihin kandangnya teman-teman, karena udah berapa hari nggak saya bersihin nih. Saya bersihin jadi agak sedikit bersih lagi teman-teman, supaya bulunya nggak kotor, terus juga ya nyaman dia teman-teman ya. Yang di atas juga sama, udah bersih. Si anak kan masih kondisinya masih baik, belum ada tanda-tanda penurunan. Terus si latte dan oreo juga bulunya masih bersih ya teman-teman, kemarin mandi, belum diajak berjemur. Kalau sepasang albino mereka masih serasih aja ya teman-teman. Saya ngarepin nanti ada keturunan albino dari mereka. Kalau yang 3 apa nih, 1 wanita, 1 jantan, 2 betina, ini nanti saya padukan antara hitam, putih, dan coklat. Kalau untuk yang ini jantannya 2, tapi yang satu tuh masih anakan teman-teman, masih kecil, jadi kayaknya belum layak dia untuk kawin ya teman-teman. Mungkin kawin sudah, tapi kayaknya untuk mendapatkan hasil yang baik kayaknya belum ya. Marmut saya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 5 di kandang yang koloni itu jadi 17. 12 tambah 5 17, yang di situ 3 20 22 tambah 2 24 tambah 6 30 ekor teman-teman. 30 ekor, yang tadinya saya niatnya 20, datang 8, jadi agak penambahan, tapi masih
saya ini ya teman-teman, saya coba 30 ini, 20 kemarin saya ada waktu senggang, satu karung seperti ini bisa buat 1,5 hari, hampir kadang bisa 2 hari kalau ada beli jagung dan kulitnya itu suka bawa kulitnya, jadi bisa 2 hari. Tapi kalau 30 ekor ini 1 hari 1 karung seperti itu teman-teman. 1 hari bisa lebih teman-teman. Ini hari ini pagi ngarit, terus sisa besok pagi sampai ke pagi lagi. Jadi bisa 1,5 hari lah. Harusnya kalau 2 hari itu hitungnya sampai sore. Tapi karena bisa sampai sarapan pagi, jadi dihitungnya 1,5, nggak 2. Terlihat ya teman-teman, marmut saya ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Gesit-gesit tadi saya keluarin dari kandang pun mereka larinya kenceng. Dan kelinci ini juga belum dapat teman-teman, untuk saya cari temennya ya. Saya rencana mau cari kelinci satu lagi untuk nemenin dia. Kelinci ini supaya ada temennya, mungkin dia depresi teman-teman. Yang lain ini marmut semua, dia doang kelinci. Jadi harus ada penghiburnya, yaitu mungkin sejenisnya juga, yaitu kelinci. Kelincinya alhamdulillah dia sehat nih teman, kelincinya. Kotor lagi tuh teman, karena dia jalan-jalan, dia lari-larian. Karena kemari saya kasih lepas, yang lain marmut masih saya kandangin, dia aja setiap makan dia saya pisahin, saya kasih pakan pelet dan rumput hay serta vitamin. Kalau untuk marmutnya seperti biasa, rumput campur sayuran atau buah-buahan. Kucing teman-teman, dia ngawasin kalau misalkan ada yang melewati daripada pembatas lingkungan ini, maka dikejar sama dia. Kucingnya nggak nakal teman-teman, dia bantu jaga. Kalau biasanya kan anjing ya untuk penjagaan, tapi kali ini kucing untuk penjagaan. Alhamdulillah rukun teman-teman, nggak ada masalah. Cuman di sini di sela-sela got ini nih, itu saluran air, itu ada biawaknya teman-teman. Biawak dari kali mungkin tersesat sampai sini, jadi saya mesti ekstra hati-hati kalau biawak itu melihat marmut atau kelincinya saya umbar. Ya namanya predator tetap predator ya teman-teman. Walaupun dia kalau ngeliat orang langsung lari, tapi setidaknya ketika kita lengah ini kemungkinan bisa jadi menjadi rantai makanan ya teman-teman. Dia makan apa yang biasa dia makan, yaitu mungkin tikus. Marmut kan juga sejenisnya nih. Mungkin kalau dia nggak ada makanan lain, ya terpaksa makan marmut teman-teman. Marmut sekarang sepertinya lagi musim lahir ya teman-teman. Cuman tempat saya ini baru hamil muda. Saya lihat banyak beberapa indukan yang perutnya ini sedikit membesarnya ini hamil. Jadi kemungkinan 1 bulan atau 2 bulan lagi marmut bayi akan lahir di kandang saya. Kalau nggak saya jual indukannya, tapi kalau terjual ya sepertinya akan seperti ini aja gambarannya teman-teman. Keluar masuk baik itu indukan maupun anakan. Tapi kalau yang di atas ini sudah hamilnya agak sedikit besar, yang abisinian itu, yang kandangnya isi 3 ekor. Yang tengah albino belum ada tanda-tanda hamil, tapi kawin terus tetap jalan. Kalau si latte dan si oreo ini beberapa kali terlihat ya teman-teman kawin juga, cuman belum ada tanda-tanda hamil, sama seperti si albino
Kalau anak-anaknya semakin lama semakin dewasa, lakannya juga lahap dan kondisinya pun sehat-sehat. Saya masih nyari Teddy teman-teman. Teddy sepertinya juga tertarik sama Texel ya teman-teman, keriting, untuk menambah koleksi hias. Cuman saya harus mengurangi daripada marmut yang ada di koloni ini kalau saya mau tambah Teddy dan Texel. Supaya apa ya, supaya bisa terurus teman-teman. Bukannya saya nggak mau berkembang lebih banyak, karena belum ada waktunya untuk fokus di marmut ini sendiri. Ini hanya untuk sampingan yang saya manfaatin waktu luang saya untuk melihara hewan-hewan ini teman-teman, untuk hiburan. Lalu dimasuknya ini video ke YouTube itu tujuannya yang pertama silaturahmi teman-teman, silaturahmi sama penghuni YouTube ya teman-teman, baik itu komunitas kah atau YouTuber asli, baik itu juga hanya penonton alami yang hanya bisanya nonton tapi dia tidak punya subscriber atau channel YouTube. Itu tujuannya untuk silaturahmi seperti itu, saling berbagi ilmu teman-teman. Saya tidak menutup diri untuk kritik dan saran. Silakan, kalau saya cara perawatan marmutnya tidak benar, maka silakan tulis di kolom komentar teman-teman, supaya saya ada pembelajaran, perbaikan dan koreksi dalam memelihara ini marmut. Tapi kalau misalkan ada yang baik-baik, itu semua mata datangnya itu dari Allah ya teman-teman ya, bukan dari saya, karena saya ini kan manusia bodoh, belum punya apa-apa. Semua yang baik-baik datangnya dari Allah. Dari kebodohan itulah baru dari saya pribadi ya teman-teman, bukan kalian. Tapi manusia ini kan punya akal, punya pikiran, jadi dia ketika melakukan kesalahan harusnya ada perbaikan. Ibarat kalau kita punya kendaraan motor atau mobil, kalau sudah merasa tidak nyaman, digunakannya sudah tidak semestinya, ada kerusakan, baik itu di setir, baik itu di gas atau mungkin di rem, pasti ada perbaikan. Nah, ketika sudah diperbaiki, maka akan layak lagi digunakan ya teman-teman. Begitulah kita, ketika kita ada perbaikan, hidup kita akan ada perbaikan, terus menerus akan menjalin hidup yang baik. Inilah yang diharapkan semua manusia, hidup baik yaitu sukses. Kalau hidup nggak baik ya nggak sukses, akan begini-begini aja, tidak berjalan semestinya layaknya manusia. Kelincinya terlihat teman-teman, kelincinya sehat. Nanti kita cari, baik itu pasangan atau temennya. Jenisnya saya belum lihat teman-teman, tapi kelihatan ini betina, karena gak ada daripada cendolan di kemaluannya, seperti kayak marmut itu kelihatan buah zakarnya tidak kelihatan. Jadi sepertinya ini prediksi saya betina. Buat kalian teman-teman yang masih berusaha terus mencari kesuksesan, baik video kalian yang diupload masih sepi, terus aja teman-teman berusaha terus upload video yang menurut kalian video ini layak ditonton oleh orang banyak. Semoga videonya bermanfaat, semoga hasilnya tidak mengecewakan. Dan kalian ketika mencari subscriber atau mungkin nyari jam tayang, banyak cara-cara ya teman-teman, atau mungkin kalian bisa lihat tutorial cara cari subscriber atau mungkin ngejar jam tayang. Bagi kalian seperti saya ini yang belum monet, yang masih mengejar daripada persyaratan untuk monetisasi, maka silakan kalian banyak-banyak menyimak video tutorial siapapun itu. Ambil aja ilmunya yang baik-baik teman-teman, yang tidak baik kalian jelas harus tinggalkan. Yang aman-aman aja teman-teman, cari yang alami, yang baik, terus
yang sekiranya itu tidak membahayakan channel YouTube teman-teman ya. Karena banyak jalan pintas memang, cuman kalau kalian siap bangkit lagi setelah melalui jalan pintas itu buntu jalan pintasnya, kalian harus mulai dari start dari awal. Tapi kalau kalian mau hati-hati, ya silakan. Berarti kalian harus ekstra betul-betul untuk fokus bagaimana caranya bisa mendapatkan ngejar jam tayang dalam waktu ya paling lambat 1 tahun lah teman-teman, sama 1000 subscriber. Insya Allah kalau kalian berusaha terus, pasti akan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau kalian jalan setapak-setapak, atau mungkin pelan-pelan, atau mungkin juga anggot-anggotan, ya begitu juga subscriber atau jam tayang pun tidak akan jalan secepat pada umumnya teman-teman. Karena apapun yang kita usahakan itu akan menghasilkan daripada yang kita inginkan. Ya baik itunya kita usaha di bidang algoritma, atau mungkin di bidang edit video, itu semua berpengaruh juga teman-teman. Video ini kalau tampilannya bagus, kalian bisa edit lewat aplikasi, banyak macam-macam aplikasi kalian bisa gunakan untuk edit-edit video. Silakan teman-teman, karena itu akan mempengaruhi ya tampilan video kalian ditonton oleh orang-orang. Kalau saya masih biasa-biasa ya teman, videonya edit-editnya belum terlalu seperti editor-editor pada umumnya yang sudah banyak menggunakan jasa-jasa editor, menggunakan aplikasi-aplikasi. Saya cuma aplikasi biasa aja. Aplikasi yang saya gunakan Insert ya teman-teman. Kalian yang pakai HP Android masih bisa download, dan disitulah saya menyeting teman-teman edit video saya sedikit-sedikit teman-teman. Saya karena memang basicnya bukan seorang ahli komputer, tapi saya mau belajar sedikit demi sedikit. Ada waktu luang saya akan gunakan untuk belajar. Dan ini saya daripada belajar editor, belajar cari thumbnail. Nah nanti belum nih teman-teman, saya belum belajar cara buat thumbnail yang bagus supaya minat. Ini saya belum teman. Ya tampilan video apa adanya, istilahnya seperti ini tampilannya. Terus ya kalau dibilang original lah ya, tidak ada efek-efek samping. Suara anak lagi main pun saya rekam, suara burung. Nah, jadi seperti apa adanya gini, real teman-teman, video original. Paling ada tambah-tambahan aja, stiker-stiker atau GIF yang saya tempelin nanti di layar video. Buat kalian teman-teman yang masih bingung mau cari peliharaan apaan, ya inilah peliharaan yang mudah, gampang ya teman-teman. Pakannya mudah, peliharaannya juga mudah, nggak butuh khusus-khusus. Jadi kalau kalian yang butuh hiburan atau mungkin ingin cari pemeliharaan, ini dia saya sarankan. Lagi-lagi marmut ya teman-teman, karena tidak butuh perawatan khusus, mudah, simple, apapun yang disajikan dimakan. Tapi kalau yang hias, ya kalau ingin bagus tetap kondisinya, kualitasnya terjaga, maka ya perlu dirawat. Tapi kalau lokal seperti ini, baik pemula maupun untuk hias anak, buat anak-anak, maka yang lokal seperti ini cocok ya teman-teman. Kelinci juga sama, tapi kelinci ini ada sedikit beda. Dia ada perhatian untuk makan makanan yang mesti dia kasih. Kalau saya sih nggak kasih khusus ya. Seperti ini kalau misalkan lagi sakit perlu kita kasih perawatan khusus, tapi kalau sehat seperti ini dia makan apa aja teman-teman tuh, saya biarin aja. Paling ujung-ujungnya nanti dia akan terlihat daripada mencret ya teman-teman. Nanti buang airnya pasti berair mencret, dia nggak seperti sewajarnya itu bundar-bundar atau mungkin ya lonjong nih.
Alhamdulillah lagi teman-teman, ini buat sedikit info aja, banyak channel-channel YouTube yang memberi jalan bagi pemula ingin ditingkatkan subscriber dan jam tayangnya. Ada teknik-teknik ya, upload video, ada mungkin sub for sub, kunjung mengunjung. Kalian bisa tinggal pelajari lagi-lagi di channel tutorial supaya kalian ini mendapatkan ilmunya, bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber yang banyak, mudah, tanpa harus membeli. Bisa aja beli teman-teman, tapi saya sarankan untuk coba aja alami ya teman-teman. Nah terus di situ kalian bisa ambil ilmunya, bagaimana bisa menyimak apa yang disampaikan oleh para tutorial yang sudah paham mengenai cara mengejar jam tayang dan 1000 subscriber. Kalau saya nyantai aja teman-teman, nggak terlalu ngejar-ngejar sekali, karena memang tujuan saya awal bukan untuk mengejar 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Saya cuman ingin silaturahmi aja di sini. Kalaupun ada rezekinya alhamdulillah di YouTube ini, kalau tidak ada ya rezekinya di tempat lain. Yang jelas tujuan utama silaturahmi sama siapapun yang ada di YouTube ini, lewat kolom komentar, maupun kalau kalian mau langsung datang ke tempat saya, silahkan. Karena silaturahmi ini banyak sekali fadilahnya. Salah satunya ya mudahnya rizki, panjangnya umur. Itulah salah satunya. Kan orang banyak pengen rezekinya banyak, mudah. Ya, ini salah satunya dengan silaturahmi. Apa ya bisa dengan YouTube? Ya bisa teman-teman. Kita tinggal lewat kolom komentar, awalnya saling komentar, saling tag, saling sebut satu sama lain, maka kita akan dibaca oleh orang-orang, seluruh penghuni YouTube. Nanti pasti ada yang nyangkut, oh ternyata di Jakartanya mana, oh di Magelang, di mana Magelangnya, oh di Sumateranya di mana. Akan seperti itu ya teman-teman, karena namanya saudara, ini kan kita sebenarnya saudara ya teman-teman, semua saudara. Hanya saja yang terpecah-pecah daripada golongan ibu dan kampung daerah. Nah, jadi kita perlu perkenalan lagi dari awal. Oh ternyata kamu ponakannya ini, oh anaknya si ituan, oh si ini, oh iya di tangga saya. Nah jadi seperti itu, nanti jadi lebih seru teman-teman. Asbab silaturahmi seperti ini, jumpa di kolom komentar, akhirnya bisa saling silaturahmi ke rumah. Nah kalau sudah ke rumah, maka akan lebih banyak lagi fadilahnya. Kalau orang yang menerima tamu, menyajikan tamu, maka pahalanya ada sendiri teman, rezekinya lebih banyak lagi. Terus lalu salamannya dia ketika berjumpa, kan kalau jumpa salaman tuh teman-teman, nah itu berguguran dosa. Nah inilah yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi asbab dari satu tempat kita bisa silaturahmi kemana-mana. Dan saya juga nanti akan ada akan ada video bagaimana saya bisa berkunjung ke tempat ini ya teman-teman, ke tempat kandang-kandang teman-teman semua. Saya coba akan mampir ke beberapa tempat, baik ini di sekitaran Jakarta dulu teman-teman. Nanti saya akan coba kontak satu demi satu para YouTuber yang satu tema, yaitu marmut dulu saya. Saat itu saya mau silaturahmi langsung ke kandangnya mereka. Siapapun nanti, kalau diizinkan saya nanti langsung jalan, tapi kalau tidak diizinkan ya nggak apa-apa, saya cari yang lain. Kalau misalkan sudah semua kandang-kandang marmut atau para YouTuber ya, pemelihara marmut ini, saya coba nanti merambah ke yang lain, kelinci atau mungkin ikan, karena memang saya senang sama hewan-hewan ya teman-teman. Jadi mungkin bisa juga nanti jalan-jalan ke Ragunan, kebun binatang, dimanapun ada binatang, saya coba ngasih
teman-teman video supaya terhibur. Saya pun terhibur, dan saya nggak ingin yang terhibur sendirian teman-teman. Saya ingin teman-teman atau semua orang-orang yang nonton video saya itu terhibur juga. Walaupun kelihatannya masih biasa-biasa ya teman-teman, karena pemula belum tahu alurnya harus bagaimana, tapi inilah real. Dengan seiringnya jalannya waktu, nanti pengalaman, nanti akan mendapatkan banyak masukan-masukan. Nah, di situ nanti saya akan menjadi berkembang. Ini yang saya mau teman-teman, dapat sedikit demi sedikit, tapi nanti jalan step by step, perlahan-perlahan tapi pasti. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan dimanapun kalian berada, Allah mudahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya. Yang punya hutang dibebaskan utangnya segera, yang punya kesulitan dijauhkan daripada kesulitan dan mara bahaya. Dan buat kalian, sukses terus dimanapun kalian, para YouTuber pemula, baik yang sudah monet maupun belum monetisasi. Terus berkarya, terus tampilkan keahlian kalian dalam berkarya di YouTube ini. Jangan takut banyak saingan, jangan takut banyak perlombaan-perlombaan. Rezeki itu sudah diatur, rezeki itu sudah jatah daripada Allah, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, tinggal kita yang mencarinya. Rezeki itu kita cari dengan cara yang halal atau yang haram, yang dibolehkan atau yang tidak bolehkan, dengan jalan pintas atau jalan daripada jalannya itu sendiri. Intinya semua pada dari diri kalian sendiri masing-masing, bagaimana mencari rezeki yang baik, rezeki yang barokah, kalian yang menentukan. Mungkin itu saya teman-teman ya, video yang bisa saya upload hari ini. Ada benarnya, semua datangnya daripada Allah. Ada kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.